Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dengan NPM C1 C024158. Saya berasal dari kelas 1E, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza, SPD, MPD, untuk melengkapi ujian tengah semester yang telah diberikan. Ketemu lagi nih teman-teman. Pada video sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri, dan pada video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan rangkuman materi yang telah dipelajari pada pertemuan 1 sampai 7 di mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memberikan sedikit pantun untuk membuka presentasi pada hari ini. Di atas kusen ada buah duren, masak cumi dicampur nasi. Untuk Bapak dosen yang paling keren, izinkan kami mulai presentasi. Oke, langsung kita lanjut teman-teman. Untuk materi pertama, kita membahas yaitu tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Apa itu hakikat bahasa Indonesia? Hakikat bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi seperti ini teman-teman. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi negara kita yang kita dapat menggunakannya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk poin kedua yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia memiliki dua, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi: satu, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oke, itu adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang memiliki fungsi. Pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu alat penghubung pada tingkat nasional. Dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Oke nih teman-teman, kita kan udah membahas pengertian bahasa Indonesia dan kedudukan, serta kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas poin perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Jadi seperti ini teman-teman. Sebelum kemerdekaan Indonesia, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa kenegaraan. Namun, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda melakukan Kongres Pemuda, sehingga menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda, yang pada nomor ketiga berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, setelah kita membahas perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka, kali ini kita akan membahas perkembangan bahasa Indonesia setelah merdeka. Setelah kemerdekaan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sehingga dengan perkembangan zaman, ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan secara signifikan, seperti mulai dari PUYD, PUED, dan PUEBI. Dan pada tahun 2022, Kemendikbudristek memutuskan bahwa ejaan bahasa Indonesia mengarah pada EYD atau ejaan yang disempurnakan. Jadi teman-teman, bahasa Indonesia yang kita pakai pada saat ini yaitu merupakan bahasa yang merupakan ejaan yang disempurnakan atau telah disempurnakan. Oke, kita sudah membahas materi yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas materi kedua pada pertemuan kedua, yaitu sikap berbahasa Indonesia. Apa itu sikap bahasa
teman-teman. Sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sehingga sikap bahasa merupakan reaksi penilaian terhadap suatu bahasa tertentu. Untuk poin kedua, kita akan membahas ciri-ciri sikap bahasa. Yang pertama yaitu ada kesetiaan bahasa. Bagaimana kesetiaan kita diuji dalam menggunakan bahasa tersebut. Yang kedua yaitu kebanggaan bahasa. Di sini kita akan merasa bangga atau merasa bangga terhadap bahasa yang telah digunakan. Seperti kita bangga menggunakan bahasa Indonesia dimanapun berada, maupun itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang ketiga, ciri ketiga yaitu kesadaran adanya norma bahasa. Di sini kita harus mempelajari juga norma bahasa atau bahasa-bahasa yang seharusnya tidak pantas yang digunakan dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Oke, setelah kita membahas ciri-ciri bahasa, di sini kita akan membahas komponen sikap bahasa. Jadi komponen sikap bahasa ini ada banyak ya, teman-teman. Yang pertama yaitu komponen kognitif, yaitu berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasannya. Lanjut, komponen kedua yaitu komponen afektif, menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau keadaan. Maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. Komponen terakhir atau komponen ketiga yaitu komponen konatif, menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Poin selanjutnya di sini kita akan membahas jenis sikap bahasa. Kita akan membahas tentang poin utamanya itu sikap bahasa ada dua jenis. Sikap pertama sikap kebahasaan, yang kedua sikap non kebahasaan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas. Jadi, sikap terhadap bahasa Indonesia itu adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia. Apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Setelah kita mempelajari materi kedua nih, kita lanjut mempelajari materi ketiga tentang teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan. Oke, lanjut saja nih. Apa itu pengertian tulisan akademik? Jadi gini teman-teman. Tulisan akademik yaitu jenis tulisan yang yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Itu pengertiannya teman-teman. Lanjut kita ke poin berikutnya yaitu bentuk tulisan ilmiah. Ada dua bentuk tulisan ilmiah yaitu hasil kajian pustaka dan kedua yaitu hasil dari proses penelitian. Oke nih, tadi kan kita udah membahas poin-poin utama bentuk tulisan. Nah, sekarang kita akan membahas sistematika tulisan ilmiah. Untuk pertama yaitu hasil kajian pustaka. Memiliki sistematika tulisan. Pertama, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Oke, dilanjutkan dengan kedua, yaitu hasil dari proses penelitian. Untuk hasil dari proses penelitian memiliki sistematika penulisan sebagai berikut. Halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Serta tidak lupa juga memiliki simpulan dan saran, terakhir daftar pustaka. Oke, kita udah mempelajari nih sistematika tulisan ilmiah. Sekarang kita akan mempelajari bentuk umum tulisan ilmiah. Ada beberapa bentuk umum nih teman-teman. Seperti yang pertama, prosa fiksi. Yang kedua, prosa non-fiksi. Yang ketiga,
puisi lama atau puisi baru, dan yang keempat tidak lupa pula drama. Oke teman-teman, kita udah selesai nih membahas rangkuman materi ketiga, dan sekarang kita akan membahas rangkuman materi keempat. Jadi di materi keempat ini teman-teman, kita membahas menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Berikut ini adalah ringkasan dari materinya. Beberapa platform referensi digital yang disarankan dalam materi ini meliputi yang pertama yaitu Crossref, merupakan untuk menemukan artikel yang memiliki Digital Object Identifier atau DOI. Yang kedua, IPUSNAS, Perpustakaan Digital Indonesia, merupakan perpustakaan yang dimiliki negara Indonesia untuk menyediakan akses buku elektronik terhadap pengguna-pengguna internet atau media sosial. Yang ketiga yaitu PDF Drive, situs yang menyediakan buku dalam format PDF secara gratis untuk pengguna-pengguna internet. Jadi ini teman-teman kalau mau yang gratis-gratis bisa ke PDF Drive atau enggak ke IPUSNAS. Di IPUSNAS itu sangat lengkap perpustakaan digitalnya, buku-buku yang disediakan berbahasa Indonesia maupun buku-buku yang berasal dari luar negeri. Yang keempat yaitu Mendeley. Mendeley merupakan aplikasi manajemen referensi yang membantu dalam membuat kutipan dan daftar pustaka. Jadi ini teman-teman, Mendeley ini membuat kita lebih mudah mengutip sesuatu yang ada di internet seperti dari jurnal, dari buku elektronik. Yang kedua yaitu membuat kita lebih mudah dalam membuat daftar pustaka atau menjadikannya seperti satu pintu. Jadi sangat dipermudah teman-teman. Yang kelima yaitu TN of Online atau Taylor and Francis Online. Platform yang menemukan jurnal-jurnal akademik. Jadi kalau teman-teman ingin mencari jurnal-jurnal akademik, cari aja di TN Francis Online. Di situ banyak teman-teman jurnal-jurnal akademik. Yang keenam yaitu LibGen atau Library Genesis, menyediakan berbagai macam buku dan artikel akademik secara gratis. Ini teman-teman kalau yang suka yang gratis-gratis ini ada Library Genesis, ada berbagai macam buku dan juga ada artikel akademik yang diberikan secara gratis. Yang ketujuh yaitu Open Knowledge Maps, yaitu untuk memvisualisasikan peta literatur ilmiah. Yang kedelapan yaitu ada VOS Viewer atau alat untuk membuat peta bibliometrik berdasarkan data referensi ilmiah. Mungkin itu saja teman-teman dari pertemuan 4, mungkin rangkumannya lumayan sedikit. Dilanjutkan kita akan ke pertemuan kelima atau materi kelima yaitu presentasi ilmiah. Apa itu teman-teman yang kalian ketahui tentang presentasi ilmiah? Jadi, menurut saya, presentasi ilmiah adalah keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat seperti hasil penelitian, pemikiran hasil temuan untuk disampaikan kepada orang lain. Presentasi ilmiah juga memiliki komponen nih teman-teman. Ada beberapa komponen utama dalam presentasi ilmiah. Seperti media yang sangat diperlukan yaitu slide bahan atau bahan ajar, atau poster. Yang kedua yaitu komunikator. Itu sangat penting teman-teman karena komunikatorlah orang-orang yang memberikan pesan kepada audiens. Yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu audiens, orang yang menerima pesan yang kita berikan sebagai komunikator. Oke, komponen lainnya yaitu komponen utama. Bukan komponen utama sih, lebih ke komponen-komponen penting-penting juga ini teman-teman, yaitu ada presentasi yang menggunakan PowerPoint, Canva berupa data, deskripsi, angka, dan tabel. Yang kedua yaitu kinesik atau gerak. Yang keempat yaitu performance. Yang kelima yaitu bahasa santun. Yang keenam yaitu sapras yang representatif. Yang keenam yaitu bahan makalah. Yang ketujuh yaitu suara atau volume, nada, atau intonasi.
Yang ke-8 kalau nggak salah teman-teman, jawaban logis. Yang ke-9, kebutuhan audiens. Dan yang ke-10 yang sangat penting, yaitu manajemen waktu, supaya audiens tidak bosan. Oke, setelah kita membahas komponen yang begitu lumayan banyak, di sini kita akan membahas nih alur presentasi. Jadi alur presentasi ini memiliki berbagai macam teman-teman, atau alurnya nggak banyak sih, cuma 3. Yang pertama yaitu pembuka. Pembuka yaitu berisi gambaran, topik, dan tujuan dari presentasi tersebut. Yang kedua, yang sangat penting, yaitu isi, yaitu berisi poin-poin utama yang ingin disampaikan atau ide-ide hebat dari hasil penelitian. Yang ketiga, penutup. Penutup yaitu berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Oke teman-teman, sekian mungkin materi kelima. Di sini kita akan membahas materi keenam, yaitu tentang penyusunan laporan kegiatan. Penyusunan laporan kegiatan. Apa itu penyusunan laporan kegiatan? Jadi gini teman-teman, penyusunan laporan kegiatan atau proposal kegiatan adalah sebuah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja secara tertulis. Proposal kegiatan dibuat sebelum suatu kegiatan dilaksanakan untuk mendapatkan izin atau juga mencari sponsor-sponsor acara. Oke, kita sudah membahas tentang pengertian. Pasti penyusunan laporan kegiatan ini ada 7. Tujuan laporan penyusun kegiatan, poin berikutnya, yaitu proposal kegiatan pada umumnya dibuat untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah itu kita telah membahas penyusunan laporan kegiatan. Di sini kita akan membahas fungsi laporan kegiatan. Fungsi laporan kegiatan yaitu sebagai pengajuan rencana kegiatan untuk memenuhi program kerja. Yang kedua, sebagai pengajuan permohonan dana kepada para sponsor. Yang ketiga yaitu sebagai panduan resmi dalam melaksanakan teknis acara. Setelah kita membahas fungsi, ada juga syarat dalam proposal kegiatan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proposal kegiatan atau penyusunan laporan kegiatan. Yang pertama, syarat proposal kegiatan yaitu harus memiliki unsur-unsur proposal yang tersusun secara sistematis. Yang kedua, harus dibuat dengan jelas, mudah dimengerti, dan juga logis. Yang ketiga, jenis kegiatan yang akan dilakukan harus ditulis secara detail serta harus dapat direalisasikan. Yang keempat, jika terdapat rencana anggaran atau biaya kegiatan harus ditulis secara realistis dan akuntabel. Oke, setelah itu kita membahas syarat, tentu tidak lupa pula kita akan membahas struktur penyusunan proposal kegiatan. Yang pertama yaitu ada judul proposal, yang kedua yaitu ada latar belakang kegiatan, yang ketiga yaitu ada tujuan kegiatan, yang keempat peserta kegiatan, yang kelima waktu dan tempat pelaksanaan, yang keenam ketentuan-ketentuan seperti himbauan, larangan, dan peraturan. Yang ketujuh yaitu jadwal kegiatan, yang kedelapan yaitu susunan kepanitiaan, yang kesembilan yaitu rencana anggaran, dan yang kesepuluh itu penutup. Oke teman-teman, mungkin sekian presentasi atau rangkuman materi yang dapat saya jelaskan. Pertemuan 1-7 di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD. Sebelum menutupnya, saya di sini akan memberikan sedikit pantun karena saya tadi membukanya dengan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Oke, terima kasih. Dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang begitu banyak dalam pengucapan kata atau maupun baik kekhilafan. Saya ucapkan terima kasih banyak telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan rangkuman materi pertemuan 1-7 di mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.